Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Matius 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang terkasih, tidak ada kata rugi bagi orang yang berbuat baik, bermurah hati, dan menaruh belas kasihan. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, pada saatnya kita pasti akan menuai. Orang yang bermurah hati sama artinya berbuat baik pada diri sendiri. Orang yang menaruh belas kasihan itu mujur hidupnya. Ada banyak orang Kristen tampak aktif melayani pekerjaan Tuhan sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga, dan tampak seperti malaikat saat sedang pelayanan, tapi di luar itu mereka menunjukkan sifat aslinya, tidak peduli, masa bodoh, individualistis, kedengkut atau pelit, dan tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Gambarannya seperti seorang imam dan juga orang Lewi yang tidak melakukan apa-apa ketika melihat ada orang asing menjadi korban perampokan dan sedang terluka parah di jalan. Saudara, apalah artinya aktif dalam pelayanan rohani jika kita sendiri tidak punya hati melayani sesama? Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang berbelas kasihan terhadap orang lain sebagai perwujudan kasih terhadap sesama. Belas kasihan adalah emosi dalam diri seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Ketika seseorang memiliki belas kasihan, timbullah suatu usaha atau keinginan yang kuat untuk menolong atau mengurangi penderitaan orang lain. Belas kasihan itu mengacu kepada perbuatan baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, menderita, janda-janda, yatim piatu, dan termasuk juga kepada orang berdosa. Tuhan Yesus tidak sekedar mengajarkan tentang kerajaan sorga dan memerintahkan orang untuk bertobat, tetapi Tuhan Yesus sendiri juga menunjukkan belas kasihannya dengan tindakan nyata terhadap orang-orang yang sakit dan orang-orang yang menderita yang memerlukan pertolongan, termasuk terhadap orang-orang yang berdosa yang dipandang sebelah mata oleh sesamanya. Saudara, jika semua orang percaya mempraktikkan apa yang Yesus teladankan, tanpa harus berkhotbah, kita akan menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang kepada Yesus. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, di mana orang akan memuliakan nama Tuhan.
Amsal 19 ayat 17, firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang mengajar kami punya hati berbelas kasihan. Apalah artinya kami menjadi orang percaya, bahkan melayani Tuhan, kalau kami tidak punya kepekaan untuk mengerti keperluan orang lain, untuk mengasihi sesama kami, bahkan bermurah hati menaruh belas kasihan kepada sesama kami yang lemah dan yang memerlukan. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya firman Allah ini kami praktikkan, kami lakukan dalam kehidupan kami selama kami iring akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan Yesus sendiri bukan hanya mengajar, tapi memberi teladan kepada setiap kami. Dan biarlah kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mengasihi sama kami adalah gaya hidup kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau membimbing jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Oleh karena kemurahan-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan memulihkanku.
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.